Halo adik-adik semua, jumpa lagi bersama Abang Febrian. Baik, kali ini kita akan membahas fluida dinamis yang kedua. Nah, yang pertama kita akan bahas venturimeter. Jadi kalau dikatakan nanti kan dekku venturimeter ini kita gunakan untuk mengukur kelajuan fluida dalam suatu pipa. Gitu. Nah, venturimeter ini ada dua jenisnya. Yang pertama tanpa menggunakan manometer, yang kedua dengan menggunakan manometer. Kalau dia nanti tanpa menggunakan manometer, bentuknya kira-kira seperti ini. Di mana venturimeter itu terdiri atas dua buah pipa yang mempunyai penampang yang berbeda. Gitu. Katakanlah pipa yang pertama luas penampangnya adalah A1. Kemudian pipa yang kedua mempunyai penampang sebesar A2. Lalu kedua pipa ini dihubungkan dengan masing-masing pipa kapiler. Di mana pipa kapiler maksudnya ini adalah pipa yang mempunyai penampang sangat kecil. Namun masih bisa dilalui oleh fluida. Nah, ketika sebuah fluida atau suatu fluida mengalir dalam venturimeter ini, maka nanti pada pipa kapiler ini terdapat selisih tinggi. Di mana di pipa kapiler yang pada pipa 1 lebih tinggi pada pipa kapiler di pipa 1. Itu karena tekanan yang diberikan oleh fluida pada pipa 1 lebih besar dibandingkan pipa 2. Gitu. Sehingga nanti untuk mencari besarnya kelajuan fluida pada pipa besar, bisa kita gunakan persamaan akar dari 2 kali G dikali H, kita bagikan dengan A1 per A2 pangkat 2 dikurang 1. Kalau nanti ditanya berapakah laju air pada pipa kecil V2, boleh kita gunakan dengan persamaan kontinuitas. Gitu ya. Di mana fluida yang masuk sama dengan fluida yang keluar. Q1 sama dengan Q2. Sehingga kita dapatkanlah persamaan V2-nya sama dengan A1 per A2 dikali dengan V1. Kemudian kalau venturimeternya menggunakan manometer. Jadi kalau manometer ini pipa yang di dalamnya terdapat air raksa. Gitu. Mula-mula inilah bentuknya kira-kira seperti ini. Ketika fluida belum mengalir di dalam pipa ini, maka nanti air raksa yang berada pada manometer sama tingginya. Lantas ketika fluida sudah mengalir pada venturimeter ini, maka nanti akan terdapat perbedaan tinggi di manometer. Di mana nanti gaya tekan pada pipa yang kiri ini lebih besar dibandingkan gaya tekan pada pipa yang kedua. Gitu. Sehingga selisih tingginya pada air raksa katakan sebesar H. Maka untuk mencari kelajuan fluida pada pipa yang besar ini, kita gunakanlah persamaan V1 sama dengan akar dari 2 kali G dikali H, dikali rho aksen dikurang rho, dibagi dengan rho dikali A1 per A2 pangkat 2, dikurang 1. Rho aksen di sini adalah massa jenis raksa. Nilainya secara umum 13,6 gram per sentimeter pangkat 3 atau 13.600 kilogram per meter pangkat 3. Kemudian rho di sini adalah rho fluida yang mengalir pada venturimeter ini. Gitu. Kalau dia air berarti itu massa jenis air. Kira-kira gitu dia. Kalau nanti ditanya diku berapakah laju fluida pada pipa yang kecil, masih sama. Kita gunakan aja langsung persamaan kontinuitas. Q1 sama dengan Q2. Lalu yang kedua, alat ukur laju air ada namanya tabung pitot. Jadi kalau tabung pitot ini khusus digunakan untuk mengukur kelajuan gas. Gitu ya. Jadi bentuknya kira-kira seperti ini. Pipa yang besar ini mempunyai penampang yang sama. Lalu dihubungkan dengan sebuah manometer. Manometernya bentuknya kira-kira seperti ini. Di sini dihubungkan dari bawah. Lalu di sini ada pipa yang terhubung dengan manometer. Di mana diletakkan sejajar dengan aliran fluida. Sehingga nanti dekku, ketika fluida mengalir pada tabung pitot ini, terdapat selisih tinggi pada air raksa yang berada pada manometer. Itu karena ketika fluida mengalir, maka nanti fluida akan menekan lebih besar pada pipa yang ini dibandingkan yang di sini. Sehingga terdapatlah selisih tinggi raksanya sebesar H.
Maka untuk mencari laju fluidanya, kita rumuskanlah dengan akar dari 2 dikali G dikali H dikali rho aksen dibagi dengan rho. Rho aksen ini merupakan massa jenis air raksa. Kemudian rho ini adalah massa jenis fluida yang mengalir pada tabung pitot. Nah, gitu. Nah, yang ketiga, Dekku, ada namanya gaya angkat pesawat. Jadi gaya angkat pesawat ini maksudnya adalah gaya yang diperlukan yang menyebabkan pesawat itu bisa terangkat atau terbang. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau pesawat itu ada sayapnya, kan gitu ya, secara umum. Lalu, sayap pesawat ini abang irislah secara melintang. Sehingga kita dapatkanlah bentuk irisan melintangnya kira-kira gini. Nah, ketika pesawat itu bergerak ke depan, katakanlah ke kiri dalam gambar abang ini. Maka nanti pesawat itu akan menabrak udara, kan gitu. Nah, ketika pesawat ini bergerak memotong udara atau menabrak udara, maka nanti udaranya akan bergerak di atas pesawat, di atas sayapnya, dan di bawah sayapnya juga. Nah, aliran udara nanti di bagian atas sayap pesawat mempunyai kerapatan yang lebih rapat dibandingkan di bawah pesawatnya atau di bawah sayapnya. Sehingga nanti laju aliran udara di atas sayap akan lebih besar dibandingkan dengan laju aliran udara di bawah sayap pesawatnya. Itu artinya dalam gambar abang ini kita dapatkanlah V2-nya lebih besar daripada V1. Ketika V2 lebih besar dari V1, didapatkanlah nanti gaya angkat ke atas F1 lebih besar daripada gaya tekan ke bawah, yaitu F2. Jika gaya ke atas lebih besar, tentu tekanan ke atas juga lebih besar karena gaya sebanding dengan tekanan. Nah, gitu. Sehingga ketika V1 lebih besar, ketika V2 masuk abang lebih besar dibandingkan dengan V1, dan ketika V1 lebih besar dibandingkan dengan F2, dan ketika P1 lebih besar dibandingkan dengan P2, maka nanti pesawat itu akan terangkat ke atas. Nah, gitu. Nah, besarnya gaya angkat itu kita simbolkanlah dengan delta F, di mana delta F sama dengan delta P dikali A. Delta F adalah selisih gaya angkatnya, di mana selisihnya berarti F1 lebih besar dikurang dengan F2. Sama dengan delta P, P1 dikurang P2. Nah, gitu. Untuk mencari besarnya tekanan itu, Dekku, kita gunakanlah persamaan Bernoulli, di mana besar tekanan P itu sama dengan setengah rho dikali V pangkat 2. Sehingga kalau kita substitusi ke sini, kita ganti nilai delta P menjadi P1 dikurang P2, kita dapatkanlah itu sama dengan setengah rho dikali V2 pangkat 2 dikurang V1 pangkat 2. Inilah yang disebut sebagai gaya angkat. Kemudian, Dekku, ada yang keempat, ada namanya viskositas. Jadi kalau viskositas ini adalah sifat kekentalan suatu fluida. Nah, gitu ya. Katakan ada suatu cairan yang bersifat kental. Lalu kata hukum Stokes, nah, gitu ya. Ketika ada suatu fluida yang kental, lalu katakanlah ke dalam fluida ini dimasukkan suatu benda. Ternyata ketika benda ini katakan mempunyai massa jenis lebih besar dibandingkan dengan massa jenis fluida yang kental tadi, maka fluida ini akan turun ke bawah dengan kecepatan yang konstan. Loh, kok bisa benda ini turun ke bawah dengan kecepatan yang konstan? Itu karena benda ini akan mendapatkan gaya gesek akibat fluida kental ini. Besar gaya geseknya itulah yang kita sebut sebagai hukum Stokes, di mana nilainya sama dengan 6 dikali V dikali neta dikali R dikali V, di mana V ini V konstanta 3,14, neta ini adalah koefisien kekentalan atau koefisien viskositas, kemudian R ini adalah jari-jari bendanya, V ini adalah kecepatan konstan benda ketika turun ke bawah, gitu. Lantas, ketika benda ini turun ke bawah dengan sudah mempunyai kecepatan yang konstan,
Disebutlah itu namanya kecepatan terminal. Jadi untuk mencari besarnya kecepatan konstan yang tadi atau kecepatan terminal, dirumuskanlah dengan VB dikali G dikali rho B dikurang dengan rho F dibagi dengan 6V dikali neta dikali R. Nah, VB ini adalah volume benda. Kalau bendanya berbentuk bola, maka volumenya adalah volume bola. Di mana nilainya sama dengan 4/3 dikali V dikali R pangkat 3. G di sini gravitasi, yang ini adalah massa jenis benda, yang ini adalah massa jenis fluida. Kemudian V di sini adalah 3,14, neta ini adalah koefisien viskositas, R ini adalah jari-jari bendanya. Terus kalau tadi orang bilang volume bolanya ini atau bendanya adalah bola, maka kalau kita ganti volume bola itu sama dengan 4/3 V R pangkat 3, kita dapatkanlah persamaan VT itu atau kecepatan terminal itu sama dengan 2 dikali R pangkat 2 dikali G dikali rho benda dikurang rho fluida dibagi dengan 9 dikali neta. 9 kali neta. Ah, gitu dia. Contoh, soal nomor 1. Diketahui kecepatan udara di bawah pesawat V1 140 meter per sekon. Laju udara di atas sayap pesawat sama dengan 150 meter per sekon. Kalau luas satu sayapnya itu 20 meter kuadrat, di mana pesawat itu kan mempunyai 2 sayap tentunya ya. Berarti totalnya 2 dikali 20 sama dengan 40 meter pangkat 2. Kalau massa jenis udara sama dengan 1,2 kg per meter pangkat 3. Berapakah gaya angkat pesawat tersebut? Langsung aja kita gunakan. Di mana persamaan gaya angkat tadi itu sama dengan delta F sama dengan setengah dikali rho dikali dengan A dikali dengan V2 pangkat 2 dikurang dengan V1 pangkat 2. Sehingga kalau kita masukkan ke persamaan ini, kita dapatkanlah nilai gaya angkat pesawat itu sama dengan 69.600 Newton.